kita berdoa. Saya undang saudara tundukkan kepala, kita berdoa. Kita percaya firman Tuhan yang berkata, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh dan darah Yesus. Bagikan dalam nama Tuhan Yesus. Bawa persembahan ke tempat kudus, pujian dan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Muliakanku Tuhan. Melihat tatakan pujian dan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tak tebus dosaku, kekudusan-Mu milikku, kasih-Mu sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku untuk menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Puji Tuhan, saat ku kasih bawa persembahan ke pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Muliakan kami Tuhan. Kau tak tebus dosaku, kekudusan-Mu melindungiku, kasih-Mu menemani hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamat
Bapa, saya mengundang semua bangkit berdiri termasuk tim musik. Dengan rasa hormat dan ucapan syukur, kita mengangkat tubuhnya tinggi di atas kepala kita. Tanda kita menghormati Dia lebih dari apapun. Percayakah saudara kalau apa yang kita angkat saat ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib dan memberi kita kehidupan yang kekal? Amin. Percayakah saudara kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini melepaskan kita dari maut, mara bahaya dan celaka? Amin. Percayakah saudara kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini akan mengubahkan roh, jiwa dan tubuh kita sempurna sampai hari kedatangannya kali kedua? Amin. Percayakah saudara kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini akan menjadikan kita serupa dengan kematiannya, hidup dalam kekudusannya? Amin. Percayakah saudara ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus? Amin. Kita sambut tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Dengan hormat dan ucapan syukur, kita mengangkat darahnya tinggi di atas kepala kita. Tanda kita menghormati Dia lebih dari apapun. Percayakah saudara kalau apa yang kita angkat saat ini sungguh-sungguh darah Yesus yang mengampuni dosa dan memberi kita kehidupan yang kekal? Amin. Percayakah saudara kalau darah Yesus akan mengubahkan roh, jiwa dan tubuh kita sempurna sampai hari kedatangannya kali kedua? Amin. Percayakah saudara kalau darahnya yang ditumpahkan membuat kita lepas dari semua kutuk? Amin. Lepas dari semua perjanjian dengan dunia? Amin. Lepas dari semua perjanjian dengan kuasa gelap? Amin. Menang atas dosa? Amin. Menang atas kuasa gelap? Amin. Menang atas masalah? Amin. Menang atas sakit penyakit? Amin. Menang atas segala penderitaan? Amin. Percayakah saudara ini benar-benar darah Tuhan Yesus? Amin. Kita sambut darah Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia samakanku dengan darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan dengan darah-Mu. Engkau ku sembah,
Kami mau berkata Tuhan, seumur hidup kami mau menyembah Tuhan. Seumur hidup kami mau memberikan hidup kami sepenuhnya buat Tuhan. Tuhan Yesus, siapapun di tempat ini, dengan caramu Tuhan, Tuhan pakai bagi kemuliaan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau telah hadir di dalam hidup kami, lewat firman-Mu, lewat hadirat-Mu, juga lewat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kami pulang tidak seperti kami datang, kami diubahkan, kami dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, saya mengundang yang bertugas pelayanan penyembahan. Supaya persembahan. Mari saudara-saudari semua kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu juga Tuhan yang sudah ditabur oleh Bapak Gembala kami Pak Ferdi Tuhan. Biarlah kami semua di sini menjadi seperti yang Kau inginkan Tuhan. Bapak, sebentar lagi kami juga mau memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan ini dapat memperlebar kerajaan-Mu dan dipakai untuk memuliakan kerajaan-Mu juga Tuhan. Tuhan berkati juga jemaat-Mu yang akan memberi dan juga belum memberi dengan berkat yang sama dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami semua Tuhan Yesus, jemaat di sini, pakai sesuai kehendak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesus abadi kepunyaanku. Aku bisa ku ditemukan ciptaanmu. Aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia memuji katakan pasal yakin teguh Yesus abadi kepunyaanku. Ku ditemukan ciptaan
Kita memuji Yesus. Kamis, kenaikan Tuhan Yesus. Kamis, hari Kamis ada kenaikan Tuhan Yesus jam 10 pagi. Ibadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo, salam semuanya. Saya mau kesaksian dikit aja karena waktunya sudah tiba. Jadi ceritanya aku kemarin sama keluarga kita di CG ini ada 7 orang. Aku, Om Jones, Andreas, Rizka, Ayen, Hanli, Uli. Jadi bertujuh ke gunung gitu, naik gunung di puncak. Nah itu pengalamannya luar biasa karena jalurnya ekstrim banget gitu ya. Jadi dia bentuknya tangga, tapi tiap tangga itu tingginya sedengkul. Jadi kalau kita naik tuh tinggi kayak gitu. Puji Tuhannya udah nyampe atas, tapi pas nyampe mau turun ke bawah ada kendala. Karena saya bergerak terlalu cepat. Yang lain pelan-pelan, saya turunnya cepat. Nah pas turun kayak gitu ternyata kayak ini otot ankle lutut saya kayak geser, ketak gitu. Jadi kayak keseleo, ketak. Habis itu saya nggak bisa turun karena kaki lutut ankle-nya itu sakit. Jadi saya ditolongin sama Henry untuk bisa sampai pos 3. Dari pos 3 sampai bawah naik ojek karena udah nggak bisa lagi. Karena itu memang sakit. Jadi ini ankle-nya bukan ototnya, tapi ankle-nya. Jadi kalau turun gitu sakit, nggak bisa, sakit banget gitu. Jadi kalau turun itu, kalau turunnya lurus ke depan itu nggak bisa, mesti jalan tuh mesti begini, gitu. Nah, jalannya mesti miring, baru bisa. Terus aku nitip, itu sakitnya luar biasa. Jadi kaki kanan semuanya normal aja, cuman di ankle-nya aja. Itu sakitnya luar biasa. Jadi kalau turun begini, kayak nggak bisa nahan bobot tubuh, kayak gitu. Itu sakitnya luar biasa. Nah itu kita mendaki 7:30, nyampe bawah itu sore. Mohon maklum, masih amatir. Sore. Nah dari sore kita udah turun, ternyata mau menuju Jakarta, ternyata macet sampai malam. Itu saya udah ngomong sama anak-anak, jangan sampai besok pelayanan, jangan sampai telat, jangan sampai mengurangi waktu kita untuk Tuhan. Jangan sampai besok pelayanan berkurang kualitasnya untuk Tuhan, saya bilang gitu. Nah, saya kan nginep di sini, balik kamar saya nginep ke sini. Kita bersih-bersih badan, tidur. Saya tahu Rizka dengar atau enggak, itu saya ngeraung-ngeraung waktu saya tidur. Aduh panas. Namanya juga ankle-nya ya, ankle-nya ketak gitu. Aduh, panas, aduh. Terus saya mikir, Tuhan, besok pagi, maksudnya hari ini, saya mau pelayanan, gimana ya? Itu saya udah pakai penyangga lutut tadi. Saya pakai penyangga lutut. Saya di sini dari awal lagu sampai lagu layak dipuji disembah itu nahan sakit. Nahan sakit dan nahan ngantuk. Serius, ngantuk. Saya diem, saya bilang gini. Satu sisi saya pengen ngomong sama Tuhan, Tuhan kan maklum, badanku sakit, aku capek. Tapi satu sisi saya ngomong sama diri saya sendiri, dan saya ngomong sama Tuhan. Yang mau jalan itu saya. Yang pengen sampai capek-capek ke gunung itu saya. Saya harus bertanggung jawab sama pilihan saya. Jangan sampai karena pilihan saya pengen susah-susah hari Sabtu, hari Minggunya saya pelayanan
lemes-lemes. Jangan kurangi waktu untuk Tuhan. Jangan kurangi apa yang terbaik yang seharusnya kita bisa beri ke Tuhan. Gara-gara kita pengen jalan-jalan ataupun aktivitas lainnya sebelum pelayanan. Itu saya diem di situ karena nahan sakit. Tuhan, saya duduk aja kali ya. Kan Tuhan maklum, saya sakit. Atau Tuhan, saya ngantuk banget. Udahlah, sekedarnya aja. Saya ngomong, saya sekedarnya aja ya, Tuhan pasti maklum. Karena Tuhan, saya lagi capek. Di situ saya diam. Saya diam di situ saya bilang, Tuhan, apa yang bisa Engkau menikmati dari penyembahanku? Kalau aku memberi hanya sekedarnya buat Tuhan. Itu kan tanggung jawab saya, tanggung jawab moral saya memutuskan untuk capek, tanggung jawab dong. Pas pelayanan tetap kasih yang terbaik. Saya diem sama Tuhan di situ sampai lagu layak dipuji disembah, saya diem. Tuhan, apa Engkau menikmati penyembahanku Tuhan? Saat aku nyembah dengan ngantuk-ngantuk, Engkau menikmatinya enggak? Itu saya pengen nangis di situ. Tuhan, badanku capek, aku mau sekedarnya aja. Tapi apakah Engkau bisa menikmati apa yang aku lakukan buat Engkau? Terus saya diem. Akhirnya saya putuskan. Itu kan kalau misalnya naik tiup safari itu kakinya maju dikit gitu ya, terus nunduk. Itu awalnya saya bisa, cuman gini aja, gini tarik supaya nggak sakit. Saya bilang udahlah, saya mau Tuhan bisa menikmati penyembahan saya. Ya udah, itu pas layak dipuji disembah, habis itu penyembahan tiba-tiba pas saya tiup shofar tiba-tiba kok saya bisa nakuk gitu, saya bisa nakuk. Saya ini kuasa dari hadirat Tuhan gitu. Karena pas saya tiup shofar gitu, terus saya bisa begini bisa. Terus aduh, kuasa Tuhan luar biasa ya, memulihkan gitu. Walaupun masih ada rasa sakit ya di pahanya, di punggungnya gitu. Tapi satu hal itu tadinya saya nggak bisa begini, nggak bisa. Saudara bayangkan, saudara lagi cedera lutut, saudara loncat-loncatan di sini. Bayangin coba, itu kalau bukan karena kuasa Tuhan nggak bisa. Habis itu saya bisa loncat-loncatan bukan karena saya. Ada kuasa Tuhan yang bekerja, itu baru saya alami luar biasa banget. Nah waktu itu Pak Gem lagi khotbah di sini, saya kan permisi keluar untuk ke toilet. Saya lari loh, kok bisa lari? Tadi ya namanya begini nggak bisa, walaupun ya ini masih nggak sampai pertak gitu banget gitu. Tapi tadi ya namanya, aduh boro-boro, ini uang saksinya. Habis kita doa pengerja, saya kan masih pakai sendal waktu doa pengerja. Habis doa pengerja, saya ke bawah mau pakai sepatu, dia saksinya. Saya turun itu miring, karena nggak bisa turun tangga begini nggak bisa, sakit. Jadi kalau miring baru bisa satu gitu. Iya kan? Bilang iya. Iya benar. Nah tadi saya habis selesai pujian perkenalan saya ke bawah, udah bisa. Satu. Nah ini satu lagi kejadian itu yang kayaknya mustahil gitu. Waktu doa sepakat kemarin, itu kaki saya udah kram di sini. Saya udah berbagai macam cara. Saya keluar dulu buka kaos kaki supaya enggak tambah kram. Masih kram juga, udah gini-giniin, masih kram juga, Tuhan tolong. Tapi saya masih tetap nyanyi, Tuhan tolong. Ya udah. Terus nyembah Tuhan, pas tiup shofar. Jadi ini kaki kiri, ini bayangin ibarat apa kaki kiri ya. Pas lagi tiup shofar, ini bukan karena soal tiup shofarnya, tapi karena ada kita semua di sini nyanyi dengan sepenuh hati, pasti ada kuasa Tuhan. Itu langsung. Ini misalnya telapak kaki ya, itu langsung kayak lepas. Cat. Tadinya jari kaki kalau kram kan jadi begini kan, kaku begini. Udah normal lagi, lemas lagi. Plus, itu langsung kerasa. Loh, kok begini? Saya pikir gitu. Itu kuasa pujian penyembahannya. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Saat kita benar-benar mempersembahkan hati yang terbaik, bukan yang sekedarnya, bukan yang setengah-setengah. Pas banget sama khotbah Pak Gem tadi, selama kita masih muda, kita berbuat apa? Gitu. Selama masih ada waktu. Itu saya amin Tuhan, saya gak mau mengurangi apa yang bisa saya berikan ke Tuhan.
biar kesaksiannya bisa jadi berkat buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kapan-kapan naik gunung doain lagi ya. Naik gunung luhur bisa cedera, naik gunung Tuhan dapat hadirat. Tapi nggak apa-apa ya bang ya, nanti kita naik bang. Nanti kalau gunung gede udah di aspal kita naik bang. Oke, tadi Rizka bilang sama saya, tangganya tinggi-tinggi. Saya bilang naik gunung Tuhan jauh lebih sulit loh. Jam 3 pagi coba lu naik ke gunung Tuhan. Wah, itu perjuangan lawan ngantuk, lawan daging, lawan semua. Wah, belajar naik ke gunung Tuhan sebelum matahari terbit. Saya bilang sekali lagi, belajar naik ke gunung Tuhan sebelum matahari terbit. Amin. Oke, yuk yang berulang tahun saya undang bangkit berdiri. Yang berulang tahun. Wih, sama Weng. Ya udahlah, ntar pulang undang dia makan. Oke, yuk kita berdoa buat yang ulang tahun. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengangkat minyak ini adalah minyak urapan yang suci dan kudus. Tiap tetes botolnya Tuhan menghadirkan mujizat. Tiap tetes botolnya membawa kesembuhan ilahi, dioleskan menjadi milik kepunyaan Tuhan dan tempat kesukaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang suci dan kudus, materaikan dengan darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus materaikan dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersatu hati Tuhan berdoa bagi anakmu Michael Tuhan. Tuhan mengalir atas bencana ini di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku yang memilih, aku yang menuntun, aku yang membawamu pada pengenalan akan aku. Buka terus lembaran yang baru dalam hidupmu. Abaikan yang sudah lalu. Maju dan bertumbuhlah di dalam aku. Gapai aku, cari aku. Selagi ada waktu. Pakai waktumu untuk mendekat kepadaku. Engkau akan melihat buahnya di dalam keluargamu, di dalam lingkunganmu, di dalam hidupmu sendiri. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bagi Michael Tuhan di hari ulang tahun ini. Tuhan pakai dia bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Michael untuk kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat anakmu Remanuel Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi dia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku menuntunmu. Aku memegang tanganmu. Aku akan membawamu lebih tinggi di dalam hadiratku. Engkau memandang aku. Engkau melihat aku. Aku tidak pernah akan mempermalukanmu. Apa yang dikatakan mustahil, aku akan kerjakan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Tuhan pakai anak ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, biar tambah hari tambah berhikmat, tambah hari tambah indah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Oke. Oke, yuk bangkit berdiri. Kagumi caramu mencintaiku, kau
tahap proses hidupku, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu akan hidupku, ku kagum tahap proses Dengan iman angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dia mengasihimu. Dia mati bagimu. Dia saat ini hidup di dalammu. Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus. Penyertaan yang sempurna dan luar biasa sempurnanya dari Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua akan dijemput Tuhan di awan-awan sebagai mempelai yang suci, kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan berkati semuanya.